jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya mengulas kembali soal investasi trading aset kripto bernama 68EA yang merupakan bagian dari GS Investment Group. Ini merupakan ulasan yang ketiga. Pada ulasan yang pertama dan kedua, sudah dipaparkan bahwa ada begitu banyak kejanggalan yang mengindikasikan kuat bahwa investasi ini merupakan penipuan. Salah satunya terkait dengan legalitasnya, di mana investasi ini diklaim sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Padahal, 68 Exchange Limited baru didaftarkan pada 21 Juli 2024, dan GS Investment Incorporation baru didaftarkan pada 18 Agustus 2024. Kedua perusahaan ini didaftarkan di wilayah hukum Colorado. Sementara untuk perusahaan dengan nama 68EA Exchange Limited yang didaftarkan di Inggris pada 27 Januari 2025, telah mendapatkan peringatan dari Companies House bahwa perusahaan ini akan dihapus dari daftar karena terindikasi melakukan penipuan terkait alamat kantor yang didaftarkan. Dugaan saya, tujuan pendaftaran di wilayah hukum Inggris merupakan upaya untuk memperpanjang masa penipuannya. Karena izin kedua perusahaan yang terdaftar di Colorado akan segera berakhir dalam waktu 4 bulan ke depan. Pada saat itu, akan diketahui apakah perusahaan ini benar-benar memiliki aktivitas usaha, ataukah hanya merupakan perusahaan fiktif yang sengaja didaftarkan untuk melakukan penipuan. Setelah video ulasan pertama diupload, beberapa investornya menginformasikan jika menurut keterangan dari leader mereka, 68EA sebelumnya bernama LWX. Dijelaskan bahwa kegiatan investasi LWX ini masih berjalan, namun dengan fokus untuk menyasar investor di wilayah Eropa. Sungguh aneh, jika jenis kegiatan investasi yang sama, skema yang sama, tapi harus menggunakan profil perusahaan yang berbeda-beda di wilayah tertentu. Salah satu investor juga mengatakan bahwa dia telah memutuskan berhenti dari 68EA karena terus-menerus dihubungi oleh Anthony Smith via Telegram agar melakukan pengembangan jaringan atau melakukan perekrutan investor baru. Dia telah mencoba melakukan penarikan saldonya, tapi sisanya tidak bisa ditarik karena tidak diberikan sinyal oleh si Anthony Smith. Sungguh aneh. Saya pun mencoba melakukan penelusuran terkait platform yang bernama LWX ini. Dari beberapa hasil penelusuran, LWX memang merupakan bagian dari GS Investment Group yang didirikan oleh Anthony Smith. Dan dari hasil penelusuran diketahui bahwa LWX merupakan perusahaan yang terdaftar di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Berikut adalah ringkasan informasi yang tersedia di situs coloradosos.gov. Nama perusahaan, LW Exchange Limited. Status, good standing. Nomor ID, 20241435430. Tanggal pendirian, 21 April 2024. Periode laporan, bulan April. Bentuk, corporation. Wilayah hukum, Colorado. Alamat, 151E nomor 19 AV, Denver, Colorado, kotak pos 80203 Amerika Serikat. Pendaftar, Yao Zong Chen. Berdasarkan informasi di situs b2bhin.com, alamat kantor LW Exchange Limited juga digunakan oleh 13 perusahaan lainnya. Berdasarkan waktu periodik laporannya pada bulan April, seharusnya sudah ada laporan kegiatan bisnisnya. Namun setelah dicek pada bagian sejarah pengarsipan dan dokumen, hanya terdapat dokumen pendiriannya. Batas waktu pengajuan periodik laporan ini akan berakhir pada 30 Juni 2025. Apakah akan ada pelaporan kegiatan usahanya? Ataukah akan menggunakan profil yang berbeda atau pendaftaran di wilayah hukum yang berbeda? Kita lihat saja nanti. Karena curiga bahwa pendaftaran 68EA Exchange Limited di wilayah hukum Inggris, dikarenakan izin yang di Colorado segera berakhir dalam waktu 4 bulan ke depan, saya pun melakukan penelusuran terhadap perusahaan bernama LW Exchange Limited di situs gov.uk. Dan benar saja, ditemukan nama perusahaan yang sama yang baru didaftarkan pada 27 Januari 2025. Tanggal ini sama dengan tanggal pendaftaran 68EA Exchange Limited di wilayah hukum Inggris Raya. Pada bagian informasi pendaftarnya, terdapat 2 nama dengan status sebagai direktur. Pada saat perusahaan ini didaftarkan, direkturnya adalah Huan Lini, seorang berkebangsaan Cina namun berdomisili di Amerika Serikat. Lalu perhatikan statusnya, telah mengundurkan diri sebagai direktur hanya dalam waktu 8 hari. Jauh-jauh dari Cina, tinggal di Amerika, dan daftarkan perusahaan di Inggris, hanya untuk menjadi direktur selama 8 hari. Sungguh kurang kerjaan. Saat ini peran direktur dijabat oleh Philip J. Herman, seorang berkebangsaan dan berdomisili di Amerika Serikat. Ini semakin menunjukkan bahwa GS Investment Group, 68 Exchange Limited, dan LW Exchange Limited, merupakan penipuan. Praktek pendaftaran di wilayah hukum yang baru, itu karena izin perusahaan yang sebelumnya digunakan akan segera berakhir.
Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah fiktif atau palsu. Dokumen-dokumen legalitas tersebut hanya merupakan modus untuk menipu para korbannya, agar yakin bahwa investasi ini merupakan kegiatan investasi yang legal. Dari hasil penelusuran, situs web LWX Exchange Limited adalah lwx.com. Berikut adalah tampilan landing page-nya. Sama seperti situs web 68EA, sangat minim akan informasi. Orang yang mau menggunakan otaknya untuk berpikir, tentu tidak akan mau berinvestasi di perusahaan yang tidak memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Sekarang bandingkan tampilan antarmuka situs web 68EA dan LWX, sangat mirip. Begitupun pada bagian beritanya, sama persis. Setelah di-scan menggunakan layanan situs urlvo.com, situs lwx.com terdeteksi phishing oleh Fortiner. Begitupun dengan hasil penelusuran menggunakan layanan Norton Safe Web yang mendeteksi adanya phishing. Demikian halnya dengan hasil analisis menggunakan layanan Scam Advisor yang memberikan skor terendah kepada situs lwx.com. Dan setelah ditelusuri, telah banyak ulasan negatif yang menyatakan bahwa LWX dan GS Investment merupakan penipuan investasi skema Ponzi dengan modus trading kripto. Bahkan, situs web lwx.com telah masuk dalam daftar perusahaan penipuan yang dilaporkan pada tahun 2025, di basis data situs web cryptolegal.uk, sebuah firma hukum dan forensik blockchain yang berpusat di Inggris dan Amerika Serikat. Jadi, saran saya, jangan berinvestasi di GS Investment Group, 68EA, dan LWX, karena terindikasi kuat sebagai penipuan. Dan bagi yang sudah terlanjur berinvestasi, saran saya, hentikan deposit, hentikan aja orang lain, dan jika memungkinkan, segera tarik uang kalian. Namun jika tidak, segera laporkan ke otoritas berwenang. Tapi, tentu itu adalah pilihan kalian, resiko kalian sendiri yang tanggung. Dan sebagai catatan, semua hasil penelusuran yang saya paparkan, bisa kalian validasi sendiri. Jadi, biar tidak gampang ditipu, silakan gunakan ponsel pintar kalian agar ikut menjadi pintar. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, serta memverifikasi dan validasi kebenaran informasi tersebut. Sekian dulu ulasan kali ini, akan bersambung di ulasan berikutnya.